Audio Jungle. Audio Jungle. Ketika di hutan sebenarnya tersedia banyak sumber daya yang bisa kita gunakan untuk membantu kita membuat shelter. Salah satunya memanfaatkan pepohonan yang ada di tempat yang kita pilih. Dan ini posisinya pas ada dua pohon yang tidak berukuran begitu besar. Ini coba saya gabungkan untuk dijadikan rangka atau frame lah ya, kalau di dalam tenda dum itu jadikan framenya untuk membuat shelter. Dan shelter yang kita buat ini bahan utamanya dari ponco, dan ini kita terapkan dengan memanfaatkan bahan alam pendukung. Ini kita tadi telah mencari dan menemukan tanaman menjalar yang akan kita fungsikan sebagai tali pengikat untuk mengikat ponco kita pada pepohonan yang tadi sudah kita gabung untuk menjadi rangka ya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika mengikat ponco, pastikan ujung ponconya nanti dilipat ya, dilipat. Nah, setelah dilakukan 2-3 kali putaran tali yang pertama lalu dilipat. Ini untuk menjaga agar ikatan kita tidak mudah terlepas dari ponco. Seringkali kalau kita tidak melakukan lipatan pada ujung ponco yang kita ikat, itu sering mudah terlepas karena ponco lebih banyak terbuat dari bahan sintesis, bahan semi plastik, sehingga lebih licin. Karena itu kita berikan ikatan tekuan sebelum diikat lagi ya. Jadi ikatan pertama itu untuk membuat tahanan, lalu ujung ponconya ditekuk dan diberikan lilitan lagi supaya lebih kuat. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ketika di hutan tentu banyak tanaman-tanaman yang ada di sekeliling, dan ini memudahkan kita untuk mencari tempat mengaitkan tarikan dari ponco yang akan kita jadikan sebagai shelter. Kalau tidak menemukan posisi tanaman yang pas, tentu kita perlu membuat pasak untuk menambatkan ujung-ujung dari ponco yang sudah kita ikat. Dan kebetulan ini kita memanfaatkan pepohonan tanaman yang ada di sekeliling tempat kita mendirikan atau membangun shelter ini. Shelter yang kita buat ini memang shelter sementara karena ini dalam pertengahan perjalanan ya, jadi bukan shelter untuk menetap atau menginap semalam, sehingga model yang kita buat adalah setengah terbuka. Jadi sisi belakang itu sampai ke tanah, sementara sisi depannya hanya merupakan seperti cungkup saja, seperti topi. Karena memang tujuannya untuk membuat tempat berteduh sementara waktu, karena kita memang tidak berniat menginap pada sesi perjalanan ini ya, sehingga ponco atau shelter yang kita buat ini hanya bersifat temporari sementara. Mudah dibuat, kemudian nanti juga mudah dilepaskan, sehingga cukup efektif dalam melakukan perjalanan ya. Cukup untuk tempat berteduh. Nah, di sela-sela kita berteduh menikmati istirahat, kita juga mengumpulkan lagi bahan-bahan yang akan berguna bagi perjalanan kita selanjutnya. Ini saya merangkai beberapa tanaman sulur tadi, jadikan seperti gelang, bisa kita pakai, lalu nanti perjalanan ketika membutuhkan tali lagi bisa kita gunakan. Ini shelter pertama yang kita buat. Jadi ponco dan talinya terbuat dari tanaman-tanaman sulur yang ada di pepohonan. Atau
ketika kita menghadapi atau menemukan situasi yang berbeda, misalkan kita hanya menemukan 2 pohon sejajar, maka kita bisa memanfaatkan tali yang memang kita sudah berbekal dari perjalanan untuk membuat tempat beristirahat juga. Kebetulan saya memang sudah menyediakan tali. Ketika talinya kurang panjang ya kita sambung, dan banyak simpul-simpul yang bisa kita gunakan sebagai simpul penyambung. Ini yang kita terapkan tadi adalah simpul kembar, istilah umumnya di Indonesia ya. Kalau di istilah bahasa Inggris namanya fisherman knot atau simpul nelayan, karena memang aplikasinya sering digunakan oleh nelayan ketika menyambung tali dalam kondisi basah. Sangat kuat, sangat erat simpul nelayan ini, fisherman knot, dalam proses menyambung tali. Tidak lupa ketika mengikat ujung ponco sebagai tambatan, kita tekuk ujungnya supaya dia lebih kuat, lebih kokoh, tidak mudah lepas ketika ditarik. Kita bisa menggunakan lilitan saja lalu diakhiri dengan simpul pangkal atau simpul mati ketika menali atau mengikat ujung ponco. Lalu ketika membuat tambatan di ujung penariknya, ini saya menggunakan simpul pangkal. Tentu teman-teman bisa menggunakan simpul yang lain, tidak hanya dibatasi oleh simpul pangkal. Yang prinsip adalah dia kokoh dan ketika mau melepas mudah untuk dilepaskan kembali. Ini shelter model kedua. Shelter model kedua dengan pembagian ponconya kita bagi rata ya, kita bagi 2. Yang satu sisi kita tarik sampai menyentuh tanah, hampir menyentuh tanah. Ini fungsinya tentu untuk menghindarkan diri dari hembusan angin yang lebih besar sehingga udara tidak terasa terlalu dingin. Yang kedua, kemiringannya diatur supaya ketika nanti terjadi hujan, air cepat mengalir ke bawah, tidak lama mengendap di ponco kita. Karena ketika sudutnya terlalu datar, tidak curam, nanti air akan menggenang di ponco kita, lalu mengakibatkan lama-kelamaannya bisa tembus juga air hujannya. Dan efek jangka panjangnya adalah ponco kita menjadi tidak kebal lagi terhadap air, akan mudah tembus karena sering ada genangan air di ponco yang kita gunakan sebagai shelter ini. Nah, tidak lupa ketika kita memanfaatkan tanaman sulur di alam, diuletkan dulu dengan proses boleh digulung atau seperti yang awal tadi digosokkan dengan dahan atau pohon supaya ulet, tidak mudah patah. Karena ada sulur-sulur tertentu yang dia sudah sangat ulet, ada juga yang ternyata keras juga sehingga perlu diolah dulu agar ulet tali dari tanaman sulur tadi. Nah, ini shelter yang kedua kita juga sifatnya semi terbuka, tetapi cungkup depannya ini lebih panjang. Kalau yang pertama tadi kita bagi sepertiga bagian saja yang menjadi cungkup seperti orang pakai topi. Kalau ini 50-50 ya, separuh kita jadikan sebagai terasnya. Nah, di sisi yang lain ini, sisi depan, kita tidak menemukan pohon yang pas sebagai tiang, maka kita perlu tambahan tiang lainnya. Kebetulan di sekeliling sudah tersedia juga potongan bambu, kita tinggal menancapkan. Karena tadi masih bergerak, bergoyang-goyang, kurang kokoh, maka saya ikatkan juga dengan ada tanaman kecil yang ada di situ untuk penahan, agar tongkat bambu ini sebagai tiang tidak
lebih kokoh lah, tidak mudah bergerak-gerak, bergoyang. Langkah alternatif lainnya adalah kita kumpulkan dedaunan, boleh daun apa saja, dan kita berusaha tidak merusak alam lebih banyak. Artinya kita tidak memotong dahannya sepenuhnya, tapi kita ngambil daunnya saja, karena daun itu nanti akan tumbuh lagi. Ini bisa kita jadikan alas ya, dan kita bisa enjoy menikmati istirahat kita. Oke, sampai di sini dulu, kita ketemu lain waktu. Audio Jungle. Audio Jungle.